Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 11 Mei tahun 2022. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 24 sampai pasal 13 ayat 5a. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antiokhia, ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 12 ayat 44 sampai 50. Tetapi Yesus berseru katanya, "Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan,
Aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Datanglah Terang. Pernahkah dalam hidup ini Anda mengalami rasa blank atau gelap? Hidup terasa hambar, tak berarti, tak bermakna lagi, tidak jelas kemana arah tujuan hidup dan kegiatannya, walaupun Anda sebenarnya tekun beriman dan beribadah. Dalam kondisi blank sedemikian, baguslah bila Anda membolak-balik kitab suci, seperti pada perikop Injil Yohanes yang baru saja kita baca tadi. Yesus berseru di hadapan orang-orang Farisi yang percaya kepadanya. Seruan yang sama bisa bergaung dalam diri Anda yang percaya kepadanya. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Barang siapa percaya kepadaku, ia percaya bukan kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Dalam Kristus, Sang Terang itu akan tampak Dia si pengutus dan pemberi firman, dan perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Itulah arah dan tujuan akhir kehidupan manusia di bumi ini, dan di sanalah makna hidup manusia itu baru mendapatkan kepenuhannya. Dan Sang Terang itu sendiri akan menunjukkan arah dan jalan bagi yang percaya. Saudaraku terkasih, pengalaman komunitas basis di Antiokhia dalam perikop Kisah Para Rasul ini mengisahkan bagaimana Roh Tuhan yang bangkit menerangi mereka yang beribadah dan berpuasa demi perkembangan umat perdana. Ditunjukkan arah dan jalan agar para nabi dan pengajar tidak hanya berkumpul saja dalam satu komunitas basis, melainkan menghususkan Barnabas dan Saulus untuk membawa dan menyebarkan terang itu kepada bangsa-bangsa lain. Dan gereja Bahari itu sudah mengecap hasil karya kedua rasul, pengajar dan nabi ini sebagai pemenuhan harapan dari si pemazmur. Kiranya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Aku telah datang ke dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Semoga demikian. Amin.